ini adalah soal dan pembahasan tentang hukum kedua Newton. Materi ini adalah ada di pelajaran IPA kelas 8. Nah, sebelum kita ke soal, mari kita mengingat dulu hukum kedua Newton itu berbunyi: percepatan suatu benda yang ditimbulkan oleh gaya berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika ada mobil yang sama ditarik dengan gaya yang berbeda, maka mobil yang ditarik dengan gaya yang lebih besar, maka nanti geraknya memiliki percepatan yang lebih besar juga. Ini yang atas percepatannya lebih besar dibandingkan mobil yang ditarik dengan gaya yang lebih kecil, sehingga dikatakan percepatan berbanding lurus dengan besar gayanya. Kemudian yang kedua, perhatikan ada mobil dan juga sepeda. Keduanya ditarik dengan gaya yang sama, sehingga yang ini adalah ditekankan pada massa benda yang berbeda. Mobil dengan sepeda masanya berbeda. Nah, kalau mendorong mobil dengan mendorong sepeda itu, maka mana yang akan cepat sampai ke tujuan yang sama, atau manakah yang geraknya lebih cepat? Maka yang lebih cepat adalah sepedanya ini ya. Sehingga semakin besar massa, maka semakin kecil percepatannya, atau sebaliknya, semakin kecil massanya maka akan semakin besar percepatannya dengan gaya yang sama, sehingga dikatakan percepatan berbanding terbalik dengan massanya. Sehingga dapat dirumuskan A sama dengan F per M. Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi kalau ada rumus seperti ini, itu yang atas ini namanya berbanding lurus, sedangkan dengan yang bawah ini berbanding terbalik. Berikut ini adalah contoh-contoh soal hukum kedua Newton. Soal nomor 1. 4 buah balok yang massanya sama diberi gaya seperti gambar di bawah ini. 1, 2, 3, 4. Dari keempat balok tersebut, yang mempunyai percepatan paling kecil adalah titik-titik. Ingat hukum kedua Newton, A sama dengan F dibagi M. Jika masanya itu sama, kita abaikan, sehingga kita akan menentukan hubungan antara A percepatan dengan F gaya. Ini adalah berbanding lurus. Jadi kalau yang diminta percepatannya paling kecil, maka kita menentukan ini paling kecil, maka menentukan gaya yang paling kecil di antara empat hal di sini. Yang pertama, pada balok 1 gayanya berapa? Kita cari resultan gayanya. Sigma F yang 1 ya, balok 1 itu sigma F nya sama dengan yang ke kanan 25, 10 tambah 15, 25 dikurangi yang ke kiri 5. Ini hasilnya sama dengan 20 Newton. Nah, 20 ya. Kemudian yang balok kedua, berapakah resultan gayanya? Kita cari yang ke kanan 5 Newton, yang ke kiri 10 Newton, atau dituliskan 5 dikurangi 3 dikurangi 7, 5 dikurangi 10, negatif 5 Newton. Ini artinya
besar gayanya itu 5 Newton, hanya arahnya saja yang ke kiri. Kalau yang atas tadi 20 Newton ke kanan. Jadi kita mengabaikan harga positif negatifnya di sini. Karena kalau negatif itu hanya arahnya ke kiri. Kemudian yang ketiga, perhatikan ini yang ke kanan 8 tambah 8 ditambah 8 dikurangi yang ke kiri 6, hasilnya sama dengan 10 Newton ke kanan. Kemudian balok yang keempat, sigma F nya sama dengan yang ke kanan 6 dikurangi yang ke kiri 8 dan 9, 17. 6 dikurangi 17 negatif 11 Newton atau 11 Newton ke kiri, gitu ya. Sehingga yang kita tentukan adalah yang ini gayanya paling kecil. Yang mana? Gayanya yang paling kecil adalah yang balok nomor 2, sehingga jawabannya adalah B. Nomor 2. Beberapa gaya bekerja pada benda yang masanya 5 kg seperti gambar. Jadi diketahui massa 5 kg. Jika gaya gesekan antara benda dengan papan 0, jadi gaya geseknya diabaikan, maka percepatan yang dialami benda adalah titik-titik. Berapa percepatannya? Di sini ada 3 gaya. Kita tentukan resultan gayanya sama dengan yang ke kanan 20 Newton dikurangi yang ke kiri 10 dikurangi lagi yang ke kiri lagi 15. Ini sama dengan negatif 5 Newton. Ini atau 5 Newton ke kiri. Sehingga diperoleh A sama dengan sigma F dibagi M sama dengan resultan gayanya 5 Newton, masanya 5 kg, hasilnya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Mungkin ada yang tanya, kenapa Newton dibagi kilogram kok menjadi satuannya meter per sekon kuadrat? Nah, Newton itu kilogram meter per sekon kuadrat. Kalau dibagi dengan kilogram itu, maka kilogramnya dicoret, sehingga satuan percepatan tinggal meter per sekon kuadrat. Itu soal nomor 2. Soal nomor 3 ini mirip dengan soal nomor 2. Perhatikan beberapa gaya bekerja pada benda. Jika benda bergerak ke arah ke kiri dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat, massa benda tersebut adalah titik-titik. Nah, kita bisa menghitung percepatan itu sama dengan sigma F dibagi M, ekuivalen dengan kalau menghitung massa sama dengan sigma F dibagi A, resultan gaya dibagi percepatannya. Kita hitung ini resultan gayanya 60 dikurangi 35 kurangi lagi 15 sama dengan berapa ini? 10 Newton ya. Jadi resultan gayanya 10 Newton dibagi 2 meter per sekon kuadrat. 10 dibagi 2 5 kilogram. Sehingga jawaban yang benar adalah D, 5 kilogram. Soal nomor 4.
Pekerja A menarik peti seperti gambar berikut. Percepatan yang terjadi oleh gaya yang diberikan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Pekerja A menginginkan percepatan gerak petinya menjadi 4 meter per sekon kuadrat. Berikut beberapa cara yang akan dilakukan untuk memenuhi tujuan tersebut. Apakah nomor 1 dengan menurunkan beban Y dan mengganti dengan beban B? Nomor 2 menurunkan beban Y dan mengganti dengan beban P dan Q? Atau nomor 3 meminta pekerja B membantu menarik peti dengan gaya 100 Newton? Atau yang keempat, meminta pekerja B membantu mendorong peti dengan gaya 200 Newton. Nah, cara yang benar yang mana? Maka kita selidiki satu persatu. Dari yang ditarik oleh A ini bisa dicari masanya adalah massa sama dengan 75 ditambah 25 kg. Ini adalah 100 kg, itu masanya, sehingga diperoleh percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, percepatannya berapa kita bisa gayanya berapa kita bisa menentukan. Dari M dan A di sini bisa ditentukan gayanya. Gaya oleh orang A itu berapa? Jadi gaya sama dengan M dikali A. Hukum kedua Newton sama dengan masanya 100, percepatannya 2, maka hasilnya adalah 200 Newton. Oh, dengan demikian A ini memberikan gaya sebesar 200 Newton. Nah, kemudian supaya percepatannya itu menjadi 4 meter per sekon, ini jadi 4. Jadi yang kedua itu diketahui A-nya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Maka caranya yang pertama adalah dengan mengubah gaya atau masanya. Coba kita tes dengan yang pertama. Menurunkan beban Y ini diturunkan sehingga masanya itu 25. Massa sama dengan 25 kg. Dan mengganti beban P. Digantikan ke sana sehingga ditambah 25 kg, tambah 25 lagi. Hasilnya ini 50 kg. Sehingga kita tes F sama dengan M dikali A. Masanya 50, A-nya 4. Apakah F-nya sama dengan 200? Benar ya, 200 sama dengan 50 dikali 4. Oh, jadi yang nomor 1 benar. Itu ya. Kemudian yang nomor 2. Menurunkan beban Y dan mengganti dengan beban P dan Q. Menurunkan beban Y berarti 25 tadi masanya ya, yang kedua tinggal 25, dan mengganti dengan beban P dan Q ditambah P dan Q. 25 ditambah 30 tambah 25 tambah 30, berarti masanya sama dengan 80 kg. Ini salah ya. Kenapa? Karena yang tepat tadi adalah masanya yang 50 kg yang menghasilkan percepatan 4 meter per sekon yang gayanya
200 Newton. Jadi yang kedua salah, tidak perlu dengan beban Q, cukup beban P yang digantikan. Kemudian yang nomor 3, meminta pekerja B membantu menarik peti dengan gaya 100 Newton. Nah, ini ada pekerja B membantu menarik dengan gaya, ini gayanya 100 Newton, sehingga totalnya kalau A ditambah B ini gayanya menjadi 300 Newton. Nah, apakah percepatannya menjadi 4 meter per sekon? Kita tarik ke sini. A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F nya adalah 300 Newton dibagi masanya, berarti masanya tidak diubah, X tambah Y 100 kg. 300 dibagi 100, 3 meter per sekon kuadrat. Oke, berarti salah nomor 3 ya, nomor 3 salah. Nomor 2 tadi juga salah. Oh, berarti yang benar karena ini berpasangan pilihannya 1 dan 4. Tapi alangkah baiknya kalau kita cek yang nomor 4. Meminta pekerja B membantu mendorong peti dengan gaya 200 Newton. Berarti kalau A itu gayanya 100 Newton, kalau ditambah dengan B dengan yang A itu 200 Newton, yang B juga 200 Newton, maka sigma F nya menjadi 400 Newton, sehingga percepatannya sama dengan ini, resultan gayanya dibagi dengan masanya, kilogram, sehingga hasilnya 4 meter per sekon kuadrat. Betul ya? Oke, jadi yang nomor 4 betul, maka jawabannya adalah 1 dan 4. Soal nomor 5. Sebuah balok bermasa 9 kg diberi gaya F sehingga bergerak dengan percepatan ini 4 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian jika di atas balok tersebut ditaruh balok lain yang bermasa 3 kg numpang di atasnya di sini, maka berapa percepatan sistem balok dengan gaya F itu? Nah, kita cari terlebih dahulu. Ini ada F, ini ada M, ini ada A. Maka kita bisa hitung F sama dengan M dikali A. M nya 9, A nya 4, hasilnya 36 Newton. Nah, sekarang setelah ditambah 3 kg masa, ini masanya menjadi 12 kg. Nah, artinya dengan gaya 36 Newton mendorong balok dengan masa 12 kg, maka berapa percepatan yang dihasilkan? Maka kita bisa hitung A sama dengan F dibagi M. Nah, kemudian kita peroleh F nya itu 36 Newton dibagi masanya 12 kg, hasilnya 3 meter per sekon kuadrat. Jawabannya adalah yang A. Nomor 6 mirip ini dengan soal nomor 5 bentuknya ya. Sebuah balok M1 bermasa 6 kg diberi gaya F dan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat seperti gambar. Nah,
maka kita bisa menentukan nih F nya berapa. Nah, yang ini punya F sama dengan M kali A, masanya 6, A nya 2, 12 Newton. Balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok yang lain M2 yang bermasa 2 kg. Berarti ini masanya berapa? 2 ditambah 6, 8 kg. Maka percepatannya menjadi titik-titik. Nah, jadi A sama dengan F dibagi M. Hasilnya sama dengan F nya tadi diperoleh 12 Newton dibagi masanya 8 kg. Hasilnya 1,5 meter per sekon kuadrat. Atau dengan cara lain, karena yang sama di kedua yang berbeda ini adalah F nya, maka F yang pertama itu nilainya tetap dengan F yang perlakuan kedua. F1 sama dengan F2. Kita pakai rumus M1 dikali A1 sama dengan M2 dikali A2 boleh, dimana M1 nya itu 6, A1 nya itu ini 2, sama dengan M2 nya itu setelah ditumpuk itu 6 tambah 2 jadi 8, dan A2 nya yang ditanyakan. Maka di sini 6 dikali 2 12 sama dengan 8 A2, sehingga A2 nya sama dengan 12 dibagi 8, hasilnya 1,5. Jadi sama ya, caranya agak berbeda tetapi hasilnya sama. Berikutnya soal nomor 7. Perhatikan gambar beberapa balok yang ditarik dengan gaya di bawah ini. Balok A masanya 2 kg ditarik dengan gaya 4 Newton. Balok B masanya 4 kg ditarik dengan gaya 8 Newton. Balok C 2 kg ditarik 8 Newton. Balok D 10 kg ditarik dengan gaya 10 Newton. Keempat balok di atas bergerak bersamaan dari titik awal yang sama dengan menempuh jarak sejauh 10 meter. Hasil analisis data dari gerak keempat balok sebagai berikut. Apakah 1, 2, 3, 4 manakah yang benar? Nah, kita bisa menentukan jika ada massa dengan ini massa, yang ini adalah gaya, maka kita bisa menentukan besarnya percepatan. Percepatan sama dengan gaya dibagi massa. Gayanya 4, yang ini 4 dibagi 2, hasilnya 2. Yang ini 8 dibagi 4 sama dengan 2. Yang ini 8 dibagi 2, hasilnya 4. 10 dibagi 10, hasilnya 1. Nah, kita cek, semakin besar percepatan maka berarti semakin cepat gerak balok ini sampai ke 10 meter, maka itulah yang paling cepat sampai. Nomor 1, balok A dan balok B akan sampai bersamaan karena mengalami percepatan yang sama. Ini A, ini B. Karena percepatannya sama maka akan sampai bersamaan, betul ya. Kemudian yang nomor 2, balok C akan lebih dahulu sampai karena mengalami percepatan paling besar. Ini balok C percepatannya paling besar, jadi betul. Kemudian yang ketiga, balok D akan lebih dulu sampai karena ditarik dengan gaya paling besar. Belum tentu dengan gaya besar itu akan sampai lebih dahulu, tergantung dengan masanya juga, karena menghasilkan percepatan yang justru di sini paling kecil, jadi salah. Kemudian yang 4, balok A dan balok C, A dan C akan sampai bersamaan karena memiliki massa yang sama. Tidak, ini massanya sama tetapi gayanya lebih besar yang C, sehingga percepatannya lebih besar dibandingkan percepatan balok A. Jadi yang lebih cepat adalah yang balok C dibanding balok
A. Jadi yang keempat juga salah, sehingga jawaban yang tepat adalah 1 dan 2. Soal nomor 8. Sekelompok peserta didik di SMP di Kabupaten Sleman melakukan percobaan tentang hukum Newton untuk menyelidiki percepatan dari sebuah kereta yang bergerak turun pada sebuah papan. Kelompok tersebut mengubah-ubah massa kereta. Jadi massa kereta diubah-ubah ini yang menuruni papan. Nah, kereta yang digunakan ditarik menggunakan gaya yang tetap, disetting dengan gaya yang konstan. Percepatan diukur menggunakan sensor cahaya yang terhubung dengan komputer. Nah, hasil percobaan dituliskan dalam tabel berikut. Percobaan yang pertama, masanya itu 0,5 kilogram. Ini yang pertama, 0,5 kilogram. Ternyata percepatan yang terukur adalah 1,2 meter per sekon kuadrat. Kemudian diganti masanya, ditambahkan menjadi 1 kilogram masanya. Ternyata percepatannya menjadi 0,6. Demikian pula percobaan yang ketiga, ditambah lagi masanya menjadi 1,5. Percepatannya berubah menjadi 0,4. Percobaan berikutnya yang keempat, ditambah lagi masanya menjadi 2 kilogram. Percepatannya berubah menjadi 0,3. Kelompok tersebut kemudian membuat beberapa kesimpulan berdasarkan data pengamatan mereka. Perhatikan data dan juga kesimpulannya. Kesimpulan yang benar berdasarkan percobaan yang dilakukan adalah kesimpulan nomor berapa? Kita coba nomor 1. Percepatan bertambah seiring dengan pertambahan massa benda. Ini percepatannya bertambah, tetapi percepatannya berkurang. Jadi bukan bertambah, salah. Jadi nomor 1 salah, sehingga yang betul nomor 2 betul. Percepatannya berkurang. Nomor 3. Gaya yang bekerja pada percobaan tersebut sebesar 0,6 Newton. Kita bisa hitung gayanya. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Massa ini percepatan, M dikali A. Boleh percobaan 1 kita hitung, atau percobaan 2, atau percobaan 3, atau 4. Salah satu dari 4 ini kita bisa menghitung. Nanti hasilnya akan sama. Misal percobaan 1, 0,5 dikali 1,2, hasilnya 0,6. 1 dikali 0,6, 0,6. Ini menghasilkan percepatan yang sama, yaitu percepatannya 0,6. Betul ya yang ketiga. Yang keempat, percepatan benda tidak dipengaruhi oleh massa kereta. Salah. Percepatan dipengaruhi oleh massa. Nah, percepatan dengan massa berbanding terbalik. Semakin besar massa, semakin kecil percepatan benda itu. Sehingga jawaban yang betul adalah 2 dan 3.